أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas masalah blocking ya. Jadi termasuk blok iklan, blok website dewasa, blok website untuk judi online, atau website yang kita kehendaki teman-teman. Jadi di sini kita bebas mau blocking apa saja. Secara bebas kita bisa setting sendiri sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Nah baik, sebagaimana firmware Rere STB sebenarnya sudah dilengkapi dengan blocking. Jadi blockingnya itu ada pada rule provider teman-teman. Jadi nanti akan bekerja jika kita menggunakan proxy mode rule. Jika menggunakan global itu tidak bekerja sama sekali. Jadi hanya bekerja pada saat menggunakan rule proxy mode. Jadi seperti itu ya, sudah dilengkapi dengan rule providers blocking untuk iklan teman-teman, seperti itu. Nah baik, di sini kita akan menambahkan beberapa website ya yang kita inginkan atau yang kita larang kepada pengguna atau klien untuk diakses. Jadi seperti itu. Nah baik, pertama-tama untuk mencari apa saja yang klien akses, kita bisa mengintipnya di halaman YACD teman-teman. Jadi seperti ini halaman YACD. Kemudian kita ke cons. Nah di sini. Namun untuk lebih jelasnya kita harus spesifikkan dulu IP mana atau klien mana yang akan kita intip aksesnya, seperti itu ya. Jadi saya contohkan di sini teman-teman. Saya akan mengintip akses saya sendiri. Maka terlebih dahulu saya harus mengetahui IP dari PC saya yang saya gunakan ini untuk browsing. Nah, di sini IP-nya 1.197 ya. Jadi cukup dicatat ekornya saja, teman-teman. Nah, kemudian di sini di filter kita ketik 1.197. Nah, maka akan terfilter website yang sementara diakses oleh PC saya. Jadi seperti itu ya. Untuk melihat atau misalkan teman-teman punya anak dan ingin memantau apa saja yang mereka buka, itu tinggal memasukkan spesifik IP-nya ke sini. Kemudian kita pantau di bagian host ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat apa saja yang mereka akses. Nah baik, saya contohkan di sini teman-teman ya. Saya akan buka dulu di bagian config manage. Nah kemudian rule provider list. Di OpenWrt Rere STB sudah dilengkapi dengan beberapa provider list ya, yaitu direct, gaming, reject, sosmed, dan streaming. Kecuali di sini ada zero tier karena ini saya masukkan secara manual teman-teman. Jadi ada 5 di rule providers folder, yaitu direct, gaming, reject, dan sosmed, dan streaming, seperti itu ya. Dan untuk menggunakan hanya satu, misalkan universal, berarti yang disisakan hanya reject dan direct. Itu sudah ada tutorial di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi sudah pernah saya buat tutorialnya untuk mengedit konfigurasi default di Rere STB, menjadikannya menjadi satu proxy provider saja, yaitu universal saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah di sini saya contohkan, anggap saja saya di sini hanya menggunakan universal. Sebenarnya di sini ada proxy zero tier ya, tapi anggap saja saya hanya menggunakan proxy universal dan di sini yang terpilih adalah universal teman-teman. Nah kemudian kita perhatikan kembali apa yang PC saya diakses. 1.197 tadi ya teman-teman, spesifiknya kita seperti itu. Nah untuk mengintip yang diakses PC saya, kita anggap saja seperti ini ya. Kita search di sini, misalkan ini teman-teman ya. Nah misalkan ini. Nah baik, karena untuk iklan itu sudah ada di list blocking, akan tetapi untuk judi online itu belum ada ya. Bisa dilihat di sini di reject. Ini sudah ada beberapa list di sini, termasuk untuk situs dewasa teman-teman. Namun tidak semuanya bisa dimasukkan di sini karena tentu kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan ya yang ada di internet.
Setidaknya yang besar-besar sudah masuk semua seperti itu. Nah, kemudian jadi misalkan nih teman-teman, saya oldhollywoodfilms.com ya. Ini coba saya buka seperti ini. Nah, kemudian yang tadi bisa kita intip di sini teman-teman. Nah, kita pause. Di sini ada tombol pause. Kemudian kita cari di sini. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah yang diakses oleh PC saya. Nah, ini adalah website yang sementara dibuka teman-teman. Nah, yang ini kemudian kita lihat apa-apa saja yang diakses bisa diintip melalui panel host ini. Nah, baik, contohnya ya, saya akan blokir secara manual website yang ini teman-teman, oldhollywoodfilms.com. Tinggal kita copy saja sambil di pause di sini ya, karena jika tidak di pause itu akan susah di copy teman-teman. Kita copy saja seperti ini, cukup domainnya saja ya. Seperti ini, cukup domainnya saja. Kemudian di bagian config manage, jangan lupa config manage rule provider list. Di bagian reject ini teman-teman kita edit seperti ini. Nah, bisa kita buatkan satu kelompok lagi, juga bisa kita tambahkan saja di list yang sudah ada. Oke, saya akan coba tambahkan ya list baru di atas. Jadi di depan sini saya tekan enter ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahkan tanda pagar misalkan, kemudian saya beri nama JUDI ya, JUDI online seperti itu. Kemudian kita enter. Kemudian saya paste domain tadi teman-teman yang sudah saya copy, saya paste seperti itu. Jika ada yang salah tentu akan ada tanda silang di sini ya. Nah, berhubung karena ini adalah domain, kita tinggal copy yang ini teman-teman, dash spasi domain dash suffix koma. Cukup sampai di koma, kita copy, kemudian kita paste di depan domain yang kita paste juga tadi, seperti ini teman-teman. Nah, ini tanda silangnya akan hilang, berarti ini konfigurasi atau formatnya sudah benar. Nah, kemudian jika kita sudah masukkan di sini, kita tinggal commit setting seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian YACD, tentu ini belum terblokir ya. Tentu ini masih bisa diakses jika saya melakukan refresh, atau memang sama sekali sudah tidak bisa. Masih bisa ya teman-teman, ternyata masih bisa karena kita belum menambahkan atau merefresh di bagian rules. Nah, di sini ada tab rules. Kemudian di sini RP reject masih 431 rules. Nah, jika saya klik refreshnya ini akan bertambah menjadi 432 rules. Coba ya. Nah, sekarang sudah 432 rules. Baik, saya akan refresh website ini. Ini tentu sudah tidak bisa lagi diakses teman-teman. Jadi seperti itu ya. Cara memblokirnya saya tambahkan satu lagi misalkan ya, JUDI online lagi-lagi, JUDI bola ya. Misalkan saya tambahkan yang ini teman-teman. Yang ini sementara masih bisa diakses sekarang ya, masih bisa terakses. Jika yang ini saya copy, bisa di copy langsung dari browser jika kita tahu. Namun jika hanya mengintip dari penggunaan klien, kita tinggal cari lagi di bagian cons, kemudian spesifikkan IP-nya teman-teman, 1.197. Sebentar, saya refresh dulu di sini biar di sini muncul. Saya pause, kemudian saya cari ya teman-teman. Saya cari lagi website tersebut. Nah, di sini ketemu ya. Nah, cukup copy domainnya saja seperti itu. Kemudian kita kembali edit di bagian reject. Di bagian reject kita edit. Nah, berhubung tadi ini adalah JUDI online, kita tambahkan lagi di bawahnya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita paste, lagi-lagi kita paste bagian depannya untuk menyamakan format. Kita paste sampai tanda silangnya hilang ya. Oke. Kita langsung commit setting. Kemudian di halaman YACD masuk ke tab rules. Kemudian kita refresh lagi sampai di sini bertambah teman-teman 432, berarti 433 sekarang. Nah, baik, saya akan refresh website ini. Nah, tentu sudah tidak lagi bisa diakses. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk memblokir website-website yang klien kunjungi jika kita menginginkannya
Misalkan untuk memantau anak, untuk memantau klien-klien, apa saja yang mereka kunjungi bisa kelihatan di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, satu lagi, misalkan yang muncul hanya IP ya, yang muncul hanya IP, entah itu website apa ya. Misalkan di sini ada IP yang mencurigakan, seumpama misalkan apa ya, yang ini ya 3113. Jangan lupa di pause ya untuk bisa mengcopy teman-teman. Nah, coba ini ya 31.1395.61. Ini tinggal buka saja What's My IP, kemudian dicari. Ini sudah banyak ya website-website untuk mencari teman-teman. Kalau saya sih menggunakan ipgeolocation.io teman-teman. Nah, tinggal copy, paste di sini IP-nya, kemudian kita search. Nah, di sini akan bisa kelihatan ya view more. Nah, bisa kita lihat, oh ternyata ini milik WhatsApp. Nah, itu akan ketahuan nanti teman-teman. Dan memang sih ada beberapa yang memang tidak bisa kita ketahui, namun jika dirasa memang mencurigakan, tinggal diblok aja menggunakan format IP blocking teman-teman. Jadi di sini tidak ada format IP blocking ya. Teman-teman bisa lihat di di sini ada teman-teman, ada format blocking 1. Ini bisa kita contoh seperti itu. Jadi semisal ada IP ya, yang contoh saja ya, ini bisa diakses tidak IP-nya. Tidak bisa. Kita cari IP yang bisa diakses. Intinya seperti itu ya. Ini cuman menambah waktu saja jika saya cari IP lagi teman-teman, karena saya juga tidak mempersiapkan sebelumnya. Jadi cukup seperti itu ya. Jika memang itu adalah IP, misalkan tinggal ditambahkan di sini teman-teman, atau saya tambahkan ya IP tadi seperti ini. Nah, tinggal copy, di depannya dash spasi IP spasi CIDR koma. Copy dan kita paste di sini. Nah, tanda silangnya hilang, otomatis formatnya sudah benar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini tidak usah saya blok di sini karena ini adalah WhatsApp ternyata. Jadi seperti itu cara memblocking secara manual, menambahkan secara manual. Jika masih ada situs-situs dewasa yang lolos, itu bisa kita tambahkan dengan cara ini teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.